Saudara-saudara, kita akan melihat keajaiban dan kuasa doa Rosario dalam perjuangan kita melawan setan. Dalam artikel ini saya akan membagikan beberapa contoh kecil dari mujizat Rosario yang luar biasa. Mujizat-mujizat ini menunjukkan kekuatan doa Rosario dalam contoh-contoh yang disebut di atas. Pertama, perlindungan di tengah perang nuklir. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima di Jepang pada tahun 1945, ia membawa kehancuran total, kecuali satu rumah yang berada dalam jarak 1 km dari titik nol. 8 imam Yesuit yang tinggal di sana tidak menderita efek buruk dari radiasi yang membunuh begitu banyak orang, di mana para religius ini diperiksa dan diwawancarai beberapa kali. N.S. Siver, seorang yang selamat, komentar lebih dari 2 kali. Kami percaya bahwa kami selamat karena kami menjalankan pesan Fatima. Kami tinggal dan berdoa serius setiap hari di rumah itu. 2. Pertobatan seorang imam pengikut setan. Bertolo Longo lahir di Naples pada tahun 1841. Menyimpang begitu jauh dari Tuhan dan pendidikan agamanya, sehingga ia akhirnya menjadi seorang imam pengikut setan. Ketika kekuatan setan menyiksanya, keluarganya yang tidak pernah berhenti berdoa untuknya, meyakinkannya untuk membuat pengakuan dosa yang baik. Dia melakukannya dan dibantu oleh seorang imam lain yang mendorongnya untuk berdevosi kepada Rosario. Pada tahun 1970, dia menjadi seorang anggota Dominikan, Ordo ketiga, dan memilih untuk menjalani kehidupan penebusan dosa sebagai penebusan atas semua dosa yang dia lakukan sebagai imam pengikut setan. Pada suatu hari, hampir putus asa atas semua dosa yang terlakukannya. Dia terinspirasi untuk mengingat janji Maria yang akan menolong semua orang yang mendorong orang lain untuk berdoa Rosario. Maka mulailah misinya untuk mempromosikan doa Rosario dan memulihkan kapal Pompeii yang hancur. Banyak pertobatan dan penyembuhan ajaib terjadi ketika orang-orang menjadi setia kepada Rosario dan berjanji untuk membangun sebuah tempat baru untuk menghormati Bunda Rosario. Pada tahun 1990, Paus Yohanes Paul II memberikan beatifikasi kepada Bertolo Longo dengan menyebutnya si pengasih Madonna dan Rasul Rosario. Berikut perlindungan dari pembunuh berantai. Ted Bundy adalah salah satu pembunuh berantai terburuk dalam sejarah. Pada malam 15 Januari 1978, pukul 3 pagi, Bundy membunuh 2 orang gadis di rumah mahasiswi Chi Omega di Universitas Negeri Florida. Dia masuk kamar ketiga, tetapi melarikan diri ketika dia melihat seorang gadis memegang Rosario di tangannya. Kemudian gadis itu menjelaskan bahwa dia telah berjanji pada neneknya untuk berdoa Rosario setiap malam ketika dia akan tidur, bahkan jika dia tertidur saat berdoa. Bertahun-tahun kemudian, ketika Bundy sedang menunggu dieksekusi, dia meminta bertemu dengan seorang imam. Pastor Esper menanyakan apa yang terjadi malam itu. Bundy mengatakan dia bermaksud untuk membunuh gadis itu, tetapi ada satu kekuatan misterius yang telah mencegatnya. Berikut runtuhnya pemerintahan yang korup dan jahat. Di Filipina, rejim Marcos yang korup dikalahkan sepenuhnya melalui cara damai pada tahun 1986. Sementara para pemimpin mereka hidup dalam kemewahan, rakyat Filipina kelaparan dan berusaha untuk memilih pemimpin baru. Benigno Aquino setelah pemerintahan Marcos membunuhnya. 1 juta orang mendatangi petisi agar jandanya Corazon Aquino mencalonkan diri menggantikannya. Pemilihan yang salah, korup, dan penuh kekerasan menyatakan Marcos sebagai pemenang saat ia mengambil alih media dan mengirimkan ribuan tank untuk memadamkan kerusuhan. Kardinal Sin dari Keuskupan Agung Manila meminta semua orang untuk secara damai memprotes ketidakadilan ini.
Ribuan orang berdemo secara damai di antara para prajurit dan tank-tank itu sambil berdoa serius dan menyanyikan lagu-lagu pujian. Sementara misa kudus dan doa vigili diadakan di gereja-gereja. Protes penuh doa ini berlangsung tidak sampai seminggu ketika semua tentara bersenjata meninggalkan tank mereka dan dengan damai bergabung dengan para pengunjuk rasa. Pada tahun 1962 sampai 1964, Presiden Brasil João Goulart memulai memeluk komunisme dan mulai menempatkan para agen komunis pada posisi tinggi pemerintahannya. Sebagai tanggapan, Kardinal de Barros Camara mendorong masyarakat untuk mengikuti pesan Bunda Maria dan Fatima dan berdoa serius untuk menjaga negara mereka bebas dari komunisme. Presiden Goulart bereaksi dengan mengejek doa serius dan mengatakan bahwa konter pemerintah bukan Rosario yang akan menyelamatkan negara. Seorang wanita bernama Amelia Bastos mulai merekrut banyak orang untuk berdoa serius, membentuk kelompok yang disebut kampanye wanita untuk demokrasi. Di Belo Horizonte, 20.000 wanita pendoa Rosario membubarkan rapat untuk pro-komunis. Sekali lagi, sambil berdoa, Bunda Allah, lindungilah kami dari kejahatan dan penderitaan dari para wanita martir di Kuba, Polandia, Hongaria, dan negara-negara budak lainnya. 600.000 wanita berbaris dan berdoa serius di perdamaian di Sao Paulo. Mereka menyebut protes mereka sebagai pawai keluarga bersama Tuhan menuju kebebasan, yang digambarkan oleh para saksi sebagai salah satu demonstrasi paling mengharukan dalam sejarah Brasil. Lebih banyak lagi, demonstrasi Rosario diadakan di seluruh Brasil meskipun ada ancaman terhadap para wanita. Tanpa ada tembakan, pada tanggal 1 April 1964, Presiden Goulart meninggalkan negara itu bersama dengan sebagian besar pejabat pemerintahnya. Tak dapat dijelaskan oleh ahli strategi militer dan sejarawan, komunis Rusia yang ateis meninggalkan Austria, benteng strategis tanpa tembakan pada tanggal 13 Mei 1995. Peringatan penampakan pertama Fatima. Hal itu terjadi setelah dilakukan perang salib dari 70.000 orang Austria yang berdoa serius setiap hari untuk perdamaian dan kebebasan dari kekuasaan komunis. Kemenangan ajaib dalam perang yang dilakukan melawan orang Kristen oleh pasukan radikal. Setelah berabad-abad serangan oleh penjajah, pasukan musuh ini berkumpul untuk satu pertempuran laut yang luar biasa, bertekad untuk menaklukkan Eropa Kristen. Kapal dan pelaut Katolik kalah dalam hal jumlah, dan Eropa Kristen tampaknya berada di titik kepunahan, dan semua harapan tampaknya telah hilang. Ketika Santo Paus V mengajak seluruh Eropa untuk berdoa serius, ajaibnya selama pertempuran Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571, orang-orang Turki dikalahkan dengan begitu dahsyat sehingga mereka tidak lagi menjadi ancaman. Gereja merayakan kemenangan luar biasa ini dengan menghormati Bunda Rosario pada tanggal 7 Oktober setiap tahun. Ada banyak mukjizat yang tak terhitung jumlahnya yang dapat disebutkan jika kita memiliki ruang dan waktu. Tetapi biarkanlah beberapa contoh ini menantang kita untuk berdoa serius dengan keyakinan dan kekuatan dipenuhi dengan keluarga kita. Seperti yang saya tulis di artikel sebelumnya, kita memiliki kuasa Tuhan bersama kita, dan di dalam diri kita doa-doa tidak akan pernah diabaikan. Kita harus berpegang teguh pada pengetahuan bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam Ekaristi dan jauh lebih kuat daripada setan dan semua kekuatan jahat di dunia. Tuhan kadang-kadang membiarkan hal-hal yang mengerikan terjadi, sama seperti Dia membiarkan putra tunggalnya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tetapi Dia mengizinkannya hanya jika itu akan membawa kebaikan yang jauh lebih baik bagi kita daripada jika itu tidak pernah terjadi. Marilah kita juga berdoa dengan pertobatan hati orang-orang yang menghasut
misa-misa hitam. Karena Allah tidak ingin kematian orang berdosa, melainkan agar ia bertobat dan hidup. Ya, oke, sekian dan terima kasih.